Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuslim, perang antara Israel dan Palestina tak kunjung mereda. Bahkan perang terbaru pecah saat ini kala Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023. Perang Israel-Hamas ini pun memasuki hari ke-16. Ini merupakan perang paling mematikan di antara 5 perang di Gaza bagi kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai sedikitnya 4.651 orang, sementara 14.254 orang lainnya terluka. Kementerian juga mengatakan 93 warga Palestina pun tewas dalam kekerasan dan serangan Israel di wilayah Palestina lain. Israel sendiri mencatat dari 1.400 orang di Israel telah terbunuh, sebagian besar dalam serangan awal Hamas. Selain itu, 203 orang diyakini ditangkap oleh Hamas selama serangan tersebut dan dibawa ke Gaza. Namun sebenarnya, bagaimana konflik bisa terjadi? Berikut rangkuman sejarah dan bagaimana kronologinya. Dikutip dalam CNBC Indonesia dari beragam sumber. Jadi, jangan kemana-mana. Tonton video sampai akhir agar tidak salah paham. Asal mula konflik. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun. Tepat pada tanggal 2 November 1917, kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunis Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih tersisa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukiman Yahudi. Kekerasan yang meningkat. Meningkatnya ketegangan menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatkannya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris, yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal ini menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina. Hingga saat ini, fase kedua, pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah menggerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yishuv, komunitas pemukim pranegara, senjata diimpor secara diam-diam, dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh.
Sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan. Nakba dalam bahasa Arab adalah bencana. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada tanggal 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil, dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang terbesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang diterkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada tanggal 15 Mei 1948, keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949. Setelah gencatan senjata antara Israel, Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Perang 6 hari. Pada Desember 1967, Front Populer Marxist-Leninist untuk pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangan-serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem dua tingkat diciptakan di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel. Sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang diskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Bagaimana menurut kalian? Demikianlah informasi yang bisa dunia sejarah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.